Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Teman-teman semua, kelas 8 untuk materi pelajaran fikih salaf ini dimulai dari kitab Shalah dengan kitab yang sama, kitab takrib. Ini dimulai dari kitab-kitab Shalah. Dalam keadaan seperti ini, mari tetap terus belajar dan mengaji. Jangan kemudian keadaan seperti ini menjadikan kita meninggalkan kewajiban kita, atau bahkan tidak beraktivitas sama sekali, atau bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang justru tidak baik bagi kita dan bagi semuanya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab sholati utawi iki iku kitab mertelakake salat. Kitab ini sangat penting, pembahasan ini sangat penting, yaitu tentang sholat. Yang perlu dipahami, usahakan setiap aktivitas kita, ibadah kita, terutama wudhu, sholat dan sebagainya, itu berlandaskan ilmu pengetahuan. Biasakan untuk setiap kegiatan kita itu semuanya berlandaskan dengan ilmu pengetahuan, tidak berdasarkan anut-anutan atau tiru-tiru orang lain, karena agama itu jejak dengan ilmu. Jadi agar ibadah kita itu benar-benar sah, absah, dan dapat benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengusahakan agar semua ibadah kita itu berlandaskan ilmu. Karena demikian, maka setiap ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang agama, mari kita serius untuk mempelajarinya. Kitab sholati utawi iki ku kitab mertelake salat, fi bayani shalah. As-sholatu utawi salat. As-sholatu utawi salat al-mafrudhatu kang den fardhoake, kang den wajibake. Jadi mafrudhah itu muradif atau sinonim dengan al-wajibah, al-maktubah, al-mahtumah dan sebagainya. Jadi sebagaimana bahasa Indonesia itu mempunyai sinonim, bahasa Arab juga demikian. Mereka mempunyai padanan kata yang mempunyai makna sama. Seringkali memakai istilah as-sholatul mafruḍah, kadang memakai as-sholatul maktubah, kadang memakai redaksi as-sholatul wajibah dan sebagainya. Itu bermakna satu, yaitu sholat yang wajib atau sholat yang diwajibkan atau sholat yang diwajibkan. As-sholatu tayu sholat al-mafruḍatu kang den wajibake iku khamsun ana 5. Az-zuhru rupane sholat zuhur. Sholat zuhur niku wajib. Yang pertama. Jadi setelah Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku sholat pertama kali yang diwajibkan itu adalah zuhur. Karena untuk subuh itu belum mengetahui caranya, sehingga pertama kali yang wajib untuk dilakukan
sholat maktubah 5 waktu itu setelah Isra Mi'raj itu adalah zuhur. Maka dalam kitab-kitab seringkali memulai pelajaran kitab sholat itu dimulai dari waktu zuhur. Jadi hal seperti ini oleh para ulama itu diperhatikan, tentang penempatan kata, letak dan sebagainya itu diperhatikan. Wa awalu waktiha utawi kawitane waktu zuhur iku zawalu syamsi lingsire srengenge. Lingsir itu bergeser. Jadi matahari itu kalau dalam waktu istiwa jam 12 istiwa, bukan WIB. Istiwa itu adalah ketika jam 12 istiwa itu adalah ketika matahari berada tepat di atas kita, persis itu namanya waktu istiwa. Berada tepat di atas kita itu adalah berarti kita tidak mempunyai bayangan atau benda yang ditancapkan di atas tanah yang mempunyai ketinggian itu dia tidak mempunyai bayangan karena matahari benar-benar di atas benda tersebut. Sebagaimana kita menempatkan kayu atau apa ditancapkan di tanah kemudian kita serot dari atas persis di atas, maka kayu tersebut tidak mempunyai bayangan. Begitu juga dengan matahari. Nah, dan itu waktunya sangat singkat. Nah, kemudian ketika matahari sudah bergeser sedikit saja ke arah barat, maka muncul bayangan ke arah timur. Nah, itu namanya waktu zawal. Matahari sudah bergeser menuju ke barat. Jadi waktu niku setelah terbitnya matahari dari garis pantai ini kok, matahari keluar, maka itu sudah berakhir waktu subuh. Terus maka setelah berakhir waktu subuh maka masuk waktu muharramah. Diharamkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang tidak yang mempunyai sabab yang mutaakhir. Sampai kapan? Sampai matahari itu beranjak naik kira-kira 2 meter atau dalam kitab itu diistilahkan dengan qadra rumhin. Nah, ketika matahari sudah naik kira-kira 2 meter, kalau dalam jam Indonesia kira-kira jam beda-beda harinya, tanggalnya. Kadang ada yang jam 6:04, ada yang jam 6:20 dan sebagainya. Pokoknya jam setengah 7 WIB itu sudah qadra rumhin itu sudah diperbolehkan lagi untuk melakukan sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah atau sholat sunnah duha dan sebagainya. Itu sudah tidak masuk waktu haram lagi. Atau ada yang ulama mengatakan sholat isyraq, ada yang sholat duha. Dan waktu duha itu terus berjalan sampai matahari waktu istiwa. Nah, ketika waktu istiwa itu masuk waktu muharramah lebih, tapi sangat singkat. Nah, kemudian ketika matahari sudah bergeser ke barat, maka itu masuk waktu sholat zuhur. Wa akhiruhu utawi akhir waktu zuhur iku idza sara ing dalam nalikane dadi apa zillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suwiji dadi iku mitlahu madani syai'. Iku khabare sara. Sebagaimana kita ketahui sara niku termasuk salah satu dari akhwatnya kana yang amalnya adalah tarfaul ismah wa tansibul khabar. Harfa'u kana mubtadas man wal khobar tansibuhu kakana sayyidan umar kakana dhallabata adha asbah amsa wasoro laisa zalabariha dan seterusnya. Jadi iku mitlahu madani syai' ba'da dhilli balik yang dalam sakbadane ayang-ayang lingsir. Waktu zuhur berakhir sampai pada matahari, sampai ketika matahari itu sudah bergeser sedemikian jauh ke arah barat sampai suatu benda
di apa namanya, di tempat terbuka itu mempunyai bayangan yang bayangannya tadi itu panjangnya itu sama dengan panjangnya benda yang berdiri tadi. Semisal taruhlah kita menancapkan kayu atau benda berdiri setinggi 1 meter. Kemudian ketika bayangan dari benda 1 meter itu, bayangan dari kayu atau benda 1 meter tadi itu kok bayangannya sudah mencapai 1 meter, berarti bayangannya dengan kayunya sama, nah itu sudah berakhir waktu zuhur. Nah, ketika apa namanya matahari ini kok ketika bayangannya tadi itu sudah melebihi sedikit dari panjang benda yang kita tancapkan tadi, maka itu sudah masuk waktu asar. Wal asulan rupane asar. Wa awal waktiha utawi kawitane waktu asar, waktu sholat asar maksudnya, iku aziyadatu punjul ala dzillil mithli utawa punjule ayang-ayang, ala dzillil mithli ing ngatasé ayang-ayange pepadan. Jadi matahari bergeser ke barat sampai menghasilkan apa namanya bayangan yang bayangan tadi itu sudah melebihi dari benda aslinya. Misal benda aslinya itu tingginya 1 meter, maka benda itu apa namanya mempunyai bayangan lebih dari 1 meter, maka sudah masuk waktu asar. Wa akhiruhu utawi akhire asar, di sini unik ya. Tadi wa awalu waktiha, tapi kemudian wa akhiruhu. Wa akhiruhu utawi akhire waktu, ngoten mawon berarti wa akhiruhu utawi akhire waktul asr, wa akhiruhu utawi akhire waktul asr fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar iku ila dzillil mithlaini tumeka maring ayang-ayange rong padanan. Jadi bayangan yang muncul dari benda tersebut itu sudah 2 kali lipat dari benda itu. Misal benda 1 meter kok sampai bayangannya sudah 2 meter, berarti matahari memang benar-benar sudah hampir tenggelam ke barat, maka itu sudah berakhir waktu sholat asar. Wafil jawaz lan ing dalam waktu jawas ila hurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge, ila hurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge, ila hurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge, ila hurubi syamsi tumeka maring srengenge. Nanti sebenarnya ini banyak sekali penjelasan tentang waktu-waktu, ada waktu jawas, ada waktu wujub, ada waktu karohah, ada waktu darurat dan sebagainya, tapi tidak mungkin dijelaskan di seperti ini karena butuh kita tulis dan kita bertatap muka. Demikian, tapi ini untuk apa namanya sebagai apa namanya daripada tidak mengaji sama sekali, maka ini sebagai alternatif. Tentu saja hasilnya tidak seperti pelajaran kita sehari-hari. Sebagai pembukaan, saya kira ini cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.